Oke, jadi gue bingung sebenarnya bikin konten apa, tapi gue dapet ide dari dulu gue pernah dikasih tau sama bos gue dalam satu hari itu paling nggak lu belajar 1 jam apa aja lu belajar. Menurut gue itu menarik sih. Jadi at least lu ada eh, tambahan informasi lain lah gitu ya, nambah ilmu atau mungkin nambah informasi dengan waktu 1 jam lu fokus belajar sesuatu atau mencari sesuatu. Nah, gue di sini bakal bikin vlog tentang 1 jam learning bersama Otterpen. Oke, jadi mungkin kemarin-kemarin gue bingung sebenarnya mau apa ya yang kira-kira enak buat jadiin apa namanya topik ya. Terus gue baru inget nih, dulu gue pernah nemu web ini. Jadi dulu gue pengen belajar bikin gambar atau GIF pixel gitu. Terus gue nyari-nyari, terus akhirnya gue nemu forum ini nih, web ini. Jadi ini Pixel Join. Jadi di sini gue bakal mungkin 1 jam ke depan gue bakal belajar gimana cara buat pixel art gitu. Nah, jadi mungkin sebelum gue nyoba bikin pixel art ya, jadi sebenarnya gue udah lumayan, bukan lumayan bisa sih ya, baru basic banget sebenarnya gue bisa juga. Jadi mungkin sekalian aja lah ya gue review lagi nih, gue udah lama nggak baca lagi, jadi mungkin gue bakal beberapa kali belajar 1 jam at least lah buat ini creating pixel art. Oke, jadi webnya lumayan rapih, jadi gue dulu suka banget nih kok ternyata ada yang bikin kayak gini gitu, segitunya apa namanya tersusun dengan rapih buat belajar gimana bikin pixel art. Dan mungkin juga lu sering denger lah kayak, iya gue bisa ini segala macam cuma dari internet, cuma dari internet coy. Nah sementara gue nggak tahu, gue selama ini pakai internet gue nggak bisa apa-apa. Jadi mungkin sekalian bikin vlog ya, bikin vlog gue sendiri, gue nggak tahu kalian nonton atau kagak. Jadi lumayan lah buat catatan gue juga. Jadi gue bakal coba bikin pixel art ini. Oke, purpose, tujuan. Tutorial ini didesain untuk menjelaskan pixel itu apa. Oke, apa itu pixel, apa itu bukan pixel. Oke, terus making pixel art and how to make your pixel art better. Asik. Gimana cara memulai membuat pixel dan membuat pixel artnya jadi makin oke. Oke, it is an attempt to consolidate the information scattered through the noob tutorials, threads, and elsewhere. Apa ini noob tutorials ini? Mesti dicari nanti nih. Oke, jadi dikumpulin jadi satu informasinya. Oke, reader is advised to read the less general tutorials found elsewhere as well as the Rumble thread. Apa lagi nih? Mungkin nanti kalau misalnya gue belajar lebih lanjut, mungkin gue bakal baca kali ini. Font over pixelation. Ini juga apa? Jadi kalau lu belum tahu, gue tuh basic banget. Jadi gue nih nemu ini, terus gue jadi pengen belajar juga. Nah, mungkin mulai dari sini lah. Ntar kita cari apa itu tutorials, apa itu Rumble thread ini, terus apa ini pixelation. Oke, lanjut we offers a more in-depth analysis of pixel cluster. Asik, bending. Oke, ini teknik-teknik nih. Teknik-teknik nih, gimana tuh? Apa itu pixel cluster, bending, anti-aliasing, and is the source of much of the information found in this tutorial. Oke, jadi itu purpose-nya. Sekarang kita masuk table of contents. Udah rapih coy buat belajar. Oke, mungkin what is pixel art? Oke, where do I start? Terms to know, things to avoid, creating a palette. Oke, kita lanjut. Kita bakal mulai belajar pixel. Judging by the name, we might assume that pixel art is any art that made up of pixels, but not every digital image is pixel art. This photograph is made from pixels, but it's not pixel art. Jadi nggak semuanya pixel art walaupun itu digital image lah, photograph. Nah, kayak gini bukan pixel art. Jadi no photographs, but if I make my art on the computer then it is pixel art. Oke, jadi kalau misalnya saya bikin art di komputer, apakah itu pixel art? Enggak. Oke, pixel art is very specific subcategory of digital art. Oke, itu spesifik subkategori dari digital art. Oke, this wasn't what it's made of so much as how it's made. Jadi itu bukan sesuatu yang bagaimana itu dibuat. Oke. Contohnya, this digital painting is art made on the computer and it's made of pixels, but it is not pixel art. Oke. Jadi ya ini jadi gini maksudnya buat yang gue sambil artiin juga lah ya tadi. Jadi
digital painting ini kayak ini digital painting, jadi apa, lukisan digital ini emang dibuat menggunakan komputer, tapi dan itu juga dibuat dari pixel, tapi itu bukan pixel art. Oke. If the pixel art loses the sense of the importance of the pixels which construct it, then I don't think it can be called pixel art. It is when the pixels hold importance to the nature of the work which define it is a pixel art. Alex H.W. Asik. Jadi intinya pixel art itu harus apa namanya, bukan mementingkan ya, ini the pixels hold importance. Jadi kan kalau gambar ada pixelnya banyak nih, titik-titik. Nah, jadi setiap titik itu harus memiliki makna. Itu yang membuat pixel art itu sebuah pixel art. Digital art itu sebuah pixel art gitu. Jadi nggak semua digital art itu pixel art. Nah, pixel art itu yang setiap pixelnya itu memiliki importance gitu. Oke, lanjut. Why not all digital art is pixel art? Nah, pixel art is set apart from other digital art form by it focus on control and precision. Nah, ini fokus on control and precision. Jadi per pixelnya itu harus ada, kita bisa kontrol gambarnya itu per pixel. The artist has to be control of the image at level of the single pixel. Oh, bener kan? And every pixel should be purposely placed. Tuh, harus ada alasannya kenapa pixel itu ditaruh di situ. When pixel art is done purposefully, offsetting just a few pixel can have a dramatic effect on the image. Oh ya, jadi kalau misalkan pixelnya itu memiliki arti tadi ya, pixelnya yang kita taruh itu dia bakal memberikan dramatic effect. Contohnya kayak di gambar nih, burungnya jadi punya jambul, cuma nambahin dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 lah, sekitar 7 pixel ya. Itu langsung ada tambahan jambul gitu. Kalau di gambar kecilnya nih, kita zoom dikit, cuit. Nah, kan? Tuh, cuma nambahin dikit, nambah jambul, jadi kelihatan burungnya punya jambul gitu. Cuma nambahin 7 pixel gitu. Ini juga kayak moncongnya dipanjangin dikit ya. Iya gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Other digital art forms use many tools you won't find in pixel art. The reason pixel artists don't use this tool is because they place pixel in a manner that the artist cannot predict. Oh iya, bener nih. Oke. Jadi kenapa pixel artist, pixel artist ya sebutnya. Pixel artist itu tidak menggunakan tools yang seperti digunakan oleh digital artist lainnya gitu. Karena ini artist cannot predict the result of the tools gitu. Jadi si pixel artisnya nih, misalkan gue nggak tahu tuh hasil dari toolsnya itu bakal kayak gimana. Sedangkan kan tadi balik lagi, kalau pixel itu lo harus bisa mengontrol dan memiliki purpose dalam memberikan satu pixel, satu warna pixel itu harus ada purpose dan kita harus bisa ngontrolnya. Jadi kayak automatic tools like blur, smudge, and smear yang bisa digunakan untuk ngeblend pixel. Nah itu kadang rada susah dikontrol gitu, kita nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana. Oke. Which mean the computer make decision about, nah nih, which mean komputer jadi memberikan memutuskan di mana pixel akan ditaruh, bukan dari si artisnya, si apa sih artis tuh, bahasa Indonesianya tuh seniman ya. Yeah. Is generally frowned upon in pixel art. Remember, pixel art is all about control. Pixel art itu all about control, tentang kontrol. Oke, lanjut. Ini kayak gini nih gambarnya ini kayak pakai blur atau pakai apa nih, smudge atau smear gitu kan. Jadi tadinya mungkin cuma abu-abu gitu, terus dikosok gini kan, nanti tuh bakal langsung ngeblur sendiri. Nah itu efeknya kan biasanya ada tuh di Photoshop atau gimana tuh kan, bisa ada tools kayak gitu. Oke, terus you'll often hear people complaining this isn't pixel art, it has too many colors. Oke. This isn't because there's some unwritten rule in pixel art that say it's only pixel art if it has X number of color. Oke, jadi ada yang bilang pixel art yang warnanya terlalu banyak itu bukan pixel art gitu. Padahal nggak ada aturan tertulis bahwa pixel art itu harus punya berapa X number color gitu, harus ada berapa banyak warna gitu. Ngomong colors itu suka keceplosan color gara-gara bahasa Indonesia ya. Oke, you are allowed to use as many colors as you want tuh. Harus lu boleh aja pakai warna seberapa banyak pun.
Main reason that people complain about color count is that high amount of colors can indicate the use of dirty tools. Oh ya, oke. Nah ini juga nih ada hubungan sama yang tadi nih. Jadi karena kalau menggunakan banyak warna itu bisa mengindikasikan kita menggunakan tools kayak yang tadi nih, yang ngeblur apa segala macam kan. Ini kan secara otomatis dia bakal nambahin warna nih. Ada yang abu-abu abu tua, abu muda, hitam tua, hitam muda, ya putih muda gitu nggak tahu. Ya gitu. Maksudnya warnanya jadi lebih banyak gitu kan. Nggak kita nggak maintain beneran gitu si colorsnya. Nah, Dirty Tools create a lot of new colors in order to achieve like nih. Jadi Dirty Tools tadi ya tools inilah pokoknya ya. Itu menciptakan blurring, smudging, transparency effect ini memberikan warna baru tadi kayak yang gue bilang. Okay, people also mention high color counts because larger palettes are more difficult to control, but we'll get to that later. Oke, jadi dan orang-orang bilang kalau makin banyak warna itu kan makin gede nih paletsnya nih. Palets itu apa ya? Oke, lu bayangin pelukis zaman dulu tuh yang nggak atau zaman sekarang masih ada kali ya, maksudnya yang di tangan gitu yang ada warna-warna itu kan nyebutnya palet tuh. Nah di digital art atau di pixel art ini juga ada palet gini, jadi warnanya ada apa aja tuh yang di paletnya kita. Nah itu jadi kalau misalkan terlalu banyak jumlah warna gitu kan, itu kan susah kontrolnya, jadi kayak orang ragu juga nih beneran gak lu yang kontrol semua warna kayak gitu banyak kayak gitu. Nah jadi oke, we'll get to that later, kita nanti bakal ngebahas itu. Lanjut, why it's not just about the tools, kenapa bukan cuma tentang tools, alat bantu. Okay, so if I don't use any blur effect or filters or fancy tools, okay, it's pixel art, right? Anything made in Microsoft Paint will be pixel art. Oke, jadi kalau misalkan gue nggak pakai tools yang tadi, nge-blurring, nge-filter segala macem, apakah itu pixel art juga? Karena kan gue nggak pakai. Dan misalkan gue pakai di Microsoft Paint nih, apakah itu juga pixel art? Oke, jawabannya tidak. Oke, tidak. It's not the program that determine. Oke, itu bukan program yang menentukan apakah itu pixel atau bukan, tapi bagaimana itu dibuat. Contohnya gambar ini nih, ini pixel art. Ini pakai Microsoft Paint tanpa menggunakan fancy tools ya, kayak tadi nge-blurring atau semacamnya. Ya ini Paint banget sih. Jago juga yang bikin nih pakai Microsoft Paint, lumayan lah ya. Tapi itu bukan pixel art. Oke. Ini namanya UW kaki. Oke, ada namanya sendiri. Jadi lu bisa bikin image zooming in tanpa zooming in. Art isn't pixel art. Oke. Jadi kalau penjelasannya ini ya, jadi kalau misalkan lu bikin image tanpa perlu ngezoom in, itu kemungkinan bukan pixel art. Jadi pixel art itu harus lu bikinnya tuh biasanya harus ngezoom in gitu. Per pixel kita maintain. Kalau ini kan sebenarnya mungkin nggak perlu pakai ngezoom in, kita tinggal oret warnanya gitu kan ya, maksudnya gitu. Maksud tulisannya gitu ya. Biar ini bukan gue yang ngomong nih. If you are using the hand tools and fluid fill most of the time, you are not paying attention to individual pixels. Oke. Jadi kalau lu pakai line tools yang buat ngasih garis, terus fluid fill apa namanya yang bentuk ember gitu loh, yang kalau misalkan ini sambil gue cari lah. Fluid fill tools. Image. Nggak ada sih gambar. Nah ini yang bucket gini nih. Ini kenapa ada gambar ginian anjir? Oke, lanjut lu. Jadi di mana? Oke, kalau lu pakai itu dan lu nggak paying attention tuh, lu nggak fokus sama per pixelnya, jadi itu bukan pixel lah ya, maksudnya bukan pixel art jadinya. The same goes for raw sketches made with the pencil or brush tools. This method ignore the importance of careful. Oke, jadi intinya kalau misalnya lu nggak fokus ke pixelnya, nah lu tuh bisa jadi ya itu bukan pixel art itu jatuhnya. Well, the most common misconception about pixel art are due to the loss of an interpretation of the medium. There are some who have too strict definition of what makes pixel art. Oke, jadi sama lah kayak tadi. Jadi kalau misalkan pixel art itu intinya tadi yang per pixelnya itu. Oke, every pixel does literally need to be placed by hand. Oke, nggak semua pixel kita harus maintain satu persatu. The job of the pixel art is not to manually place each. Oke, lu nggak mesti tadi kayak gue bilang, lu nggak perlu masukin satu-satu pixelnya. You are expected to behave like a robot. Lu bukan robot. Oke, filling in large area with thousands of single click of the pencil tool. Yang lu ya lu masukin orang tepat apa kanvasnya gede, lu harus masukin satu kotak per kotak gitu.
Jadi pakai bucket tools masih is fine, pakai line tool is fine. Tapi at least lu masih bisa ini kontrol setiap single pixel gitu. Jadi nggak mesti lu harus bikin image-nya one pixel at a time, setiap harus satu per satu pixelnya. Oke, jadi di sini kita menemukan bahwa bukan penentuan ya, apa itu yang disebut pixel art gitu ya. Jadi all about control, all about per pixel gitu. Pakai tools nggak apa-apa, asal lu maintain per per pixel gitu. Asal nggak fancy tools tadi ya, dirty tools, fancy tools kayak tadi itu. Karena kenapa nggak disarankan, karena tadi lu bisa nambahin palet baru gitu, warna baru yang mungkin lu sendiri susah bakal buat maintain itunya gitu. Oke, selanjutnya where do I start? Oke, ini kita mulai nih bikin gambar. Oke, kita baca dulu. Pixel art is about the pixel that are as simple as get. These tips are Oke, ada tujuan utamanya. Focus is on the pixel. Oke. Start small. The larger the image you are trying to make, the more time and work going to make to complete it. Oke, jadi kita bakal nyobain kita gambarnya kecil dulu. Karena makin lama makin susah. Kebanyakan warnanya gitu kan contohnya, atau kita maintain pixel satu persatu gitu kan. Kalau misalnya kegedean kita bakal repot. Don't make pixel when you save, use small canvas. Oke. Bla 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 bla. Oke, sip. Intinya mulai dari yang kecil dulu, oke. Lanjut. Use a limited palette. If you can make a good spread in 4 colors, using 40 colors isn't going to help tuh. Kalau misalkan lu aja pakai 4 warna aja lu nggak bisa bikin, jangan berharap pakai 40 warna lu bakal memudahkan lu. Jadi gunakan paletnya yang warnanya nggak sebanyak banyak dulu gitu, dikit aja. Oke. Kayak misalkan di Game Boy pakai 4 warna aja. It's good choice to for beginner. Oke, kita beginner coy. Jadi kita mulai dari yang gampang-gampang dulu aja. Oke, jadi lebih kita nggak perlu fokus sama apa nih, value, hue, or saturation. Gue sudah udah belajar sini, hue, saturation dikit-dikit lah. Ntar kita belajar lagi lah. Oke, terus programs, asik. Oke, jadi lumayan ada beberapa nih yang dipakai nih. Kayak GraphX2, apa nih? Graphic Scale, Proportion, Photoshop, Pixel, MS Paint, common choice. Oke, some are more user friendly than others, which is why I choose something with keyboard shortcut like GraphX2 over Microsoft Paint. Tips. Oke, jadi tergantung penggunaan ya, kita pakai apa. Gue udah punya aplikasi sendiri yang gue nggak tahu sih gimana gue nemu itu, pokoknya udah ada di laptop gue lumayan suka pakai itu karena aplikasi yang ntar gue mau pakai itu bisa buat bikin GIF juga. Oke, selanjutnya file type. A common mistake that new pixel artists make is saving their art as JPG. Even for other types of image, it cause compression which destroy the quality. Oh ya nih, it cause compression. Jadi nanti gambarnya itu jadi lebih rapih kayaknya ya. Maksudnya ya, jadi kualitas dari pixel per pixel artnya tadi jadi hilang keunikan dari pixel artnya. Never ever save JPEG. Jadi jangan pernah save JPEG ya. Save-nya di PNG atau GIF. Some program don't properly support the GIF format and will ruin your image. In this instance, you will need file converter such as GIF. Oke. Jadi kalau misalnya pakai Microsoft Paint, biasanya GIF format nggak support. Jadi bisa di-convert pakai Giphy biar jadi GIF. Oke, jadi gimana mulainya dari image-nya? Oke, gue inget nih, gue udah belajar. Ada 2 jenis nih caranya. Yang pertama, lu nambahin garis dulu nih, bikin garis lah, bikin kayak gambar biasa lah ya. Maksudnya gambar biasanya kalau lu gambar sebelum dikasih warna kan biasanya bikin gambar luar. Itu luar ya, apa sih namanya, garis luar gitu kan. Gue lupa tadi, lu gue tutup, nggak apa lah, buat timer gue juga. Nah tadi jadi apa sih namanya tadi, gue bilang apa, lupa tuh gara-gara lu Oh iya, kalau gambar itu kan harusnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, gue jadi ngomong apa, biasanya kan kita bikinnya itu kasih line artnya dulu ya. Apa sih line art? Garis luar lah ya, garis luarnya dulu gitu kan, hitam garis hitam gitu, baru kita kasih warna gitu. Nah, cara pertama gitu, lu kasih garis luar terus kasih warna. Cara kedua, lu langsung aja pakai larger brush, maksudnya yang kalau di aplikasi gitu kan biasanya ada tuh yang
brushnya yang gede ya. Apa sih nyebut brushnya tuh, pokoknya kursornya yang buat warna ini yang gede lah gitu. Atau langsung aja tuh ngasih warna dulu nih, kira-kira warnanya di mana nih, kayak gini misalkan kasih warna di sini gede nih warnanya gini, ini pokoknya hijau nih, ini hijau semua gitu kan, terus ini coklat apa hitam gitu. Nah gitu, jadi nggak usah pakai garisnya dulu, tapi langsung aja ngeblocking gitu. Itu jago banget sih, gue kayaknya nggak tahu bisa kayak gitu gak. Oke, both method are fine, depend what you comfortable with or specific of the object. Oke. Oke, line work might be a good method if you're tracing a scan image. Oh, ini juga nih. Jadi line work, maksudnya tadi yang ngasih garis dulu, itu oke buat scan image yang kita apa ya, jiplak lah ya gitu. Di jiplak gitu, mungkin enak kalau misalkan pakai yang dikasih garis dulu. If you're beginning the image in pixeling program and if you is press blocking in the form with large brush. Oke, jadi kayak saran mungkin kalau misalkan gue masih beginner ya, mendingan pakai tiny sprite gitu, apa sih namanya, yang kecil dulu aja gambarnya, di blocking warnanya, terus ya itu mungkin berguna gitu. Oke, ntar gue mungkin pakai ini juga nih, model kayak gini juga nih, cuma gue mungkin pakai double dua-duanya nih, gue pakai line art juga, gue pakai blocking juga, nanti lihat ya gimana caranya. Oke, terms to know. Wah, ini lumayan nih, mulai berat nih pembahasannya nih. Oke, jadi sebelum kesini, oke, jadi ini kita scanning aja dulu ya. Kita dalam 1 jam ini kita belajar, termasuk kita belajar bagaimana cara belajar. Jadi kan ini pembukaan udah oke nih. Nah, gue kebetulan orangnya harus praktek. Kalau nggak praktek gue nggak paham gimana caranya. Nah, jadi at least kita udah mulai where do I start. Oke, jadi gue bakal langsung nyobain gimana cara bikinnya ya. Jadi nanti baru kita masuk sini. Jadi sebenarnya gue udah lumayan sempat baca-baca, udah lama dulu. Jadi ini gue baru baca lagi dan sekalian review ulang lah ya. Sekalian ini kita coba gue bikin vlog buat nyimpen yang udah gue pelajarin gitu ya. Karena gue udah lama nggak nyatet, nulis catatan gitu kan. Mungkin dengan video mungkin lebih gampang lah ya nyatetnya. Jadi ngomong aja gue dah, nggak usah nulis. Oke, pertama anti aliasing, intinya dia ngasih gini-gini nih ya, biar lebih berseni. Bentar nih, mungkin kita zoom dulu, ada contohnya gak? Nah, kayak gini, kayak biar nggak terlalu apa ya, bold gitu loh, nggak terlalu kental apa nyebutnya ya, padet, apa sih istilahnya ya, gitu, biar nggak terlalu padet gitulah ya. Terus dithering, oke ini ngasih, ini nyebutnya consist different. Oke, gunanya untuk transition between two colors. Oke. For creating. Ini juga buat bikin tekstur. Oke. Mungkin kayak yang tadi tuh yang di apa namanya? Cumi-cumi tadi. Ini kan ada teksturnya nih. Tuh, ada tekstur sama nyambungin warna gitu kan ya. Oke. Jadi itu gunanya si dithering. Oke. The most common form of dithering you'll see is 50-50 dither, also known as 50% dither. Checkerboard pattern. Yang 50-50 maksudnya yang kayak gini nih. Yang kayak gini atau yang kayak gini kali ini maksudnya ya. 50% dither. Enggak apa, tapi ntar kita cobain. Nih 50% dither kan. Oke, ini stylizing dithering. Jadi dicampur-campur gitu dithernya biar keren. Interlace dithering. Ini kayak gini nih. Jadi biar warnanya nyampur gitu ya tadi ya. Antara hitam sama abu-abu nih. Jadi dicampur gitulah ya. Jadi warnanya nggak terlalu kelihatan transisinya gitu. Terus random dithering. Oke, ini less common from dithering and isn't generally advised. Oke, nggak disarankan lah ya. It adds a lot of single pixel noise for the image. Oke, kalau bisa dihindari ya. Karena bisa jelek kalau misalkan inexperienced artist. Oke, lanjut pixel cluster. Wah, ini gue pernah baca nih, gue cuma nggak ngikutin karena berat nih, gue juga masih belum paham nih gimana nih. Oke, mungkin catat gue ya. Ini ntar kita bakal bahas lagi nih, ini deep banget nih. Kayaknya gue harus praktek dulu baru
baru biar lebih paham. Wih, banyak coy ini materi coy. Waduh, mantap kali 1 jam. Oke, ini udah hampir setengah jam ya. Kalau catatan gue ini udah 24 menit. Jadi kita mending coba praktek dulu biar nggak bosen coy. Kayak yang tadi gue bilang, gue belajar, cara belajar gimana. Jadi kita akan coba buka aplikasinya buat bikin pixel art. Oke, jadi gue udah buka aplikasinya, namanya Piskel. Nah, ini lumayan seru pakai ini. Mungkin gue bakal jelasin gunanya aplikasinya sambil jalan lah ya. Jadi gue udah lumayan nggak sering juga sih ya gue pakai ini ya. Cuma gue udah beberapa kali pakai lah ya. Jadi gue bakal coba bikin pixel art di sini. Oke, pertama kita balik dulu tadi ke ini gimana tadi? Oke. Jadi where do I start? Oke, kita bikin intinya dulu ya. Basic gambarnya. Oke. Nah, mungkin biar asik kita mau bikin apa ya? Kita bikin pohon. Jadi gue sempet bikin dan gue rasa pohon itu lumayan susah dan lumayan gampang di saat yang bersamaan. Hidung gue gatel coy. Bentar ya. Oke. Jadi bikin pohon itu susah dan gampang di saat yang bersamaan. Oke, ini gue bikin palet baru dulu ya. Kita kosongin. Terus kita edit. Tadi kan dibilang paletnya gak usah banyak-banyak nih. Gue pengen bikin pohon, jadi mungkin gue bakal pakai beberapa warna aja nih. Sama coklat yang jelas kan. Warna coklatnya yang mudah android kali ya. Nah, ini mungkin tips ya, gue udah pernah bikin. Jadi mungkin pertama pakai warnanya yang gak terlalu pekat atau terlalu terang dulu gitu. Nanti warna pekat sama warna terang itu gunanya buat efek kan. Jadi kita coba dari warna yang oke aja lah. Sama gue pengen nambahin buah apel aja lah yang nggak terlalu susah. Warna apel itu gimana apel ya? Ini kok warnanya pink gitu sih. Merahnya kurang merah gitu. Nah, merahnya tadi enak. Ini kali pas kali warna buah apel gini merah kali ya. Oke, kita tambahin. Kita kasih nama pohon. Save. Oke, kita punya 3 warna. 3 warna cukup kayaknya. Oh, satu lagi warna hitam. Gue pengen nambahin warna hitam buat jaga-jaga. Plus ini bisa digeser. Oh, bisa digeser. Oke, mantap. Gue nggak tahu soalnya gue belum pernah. Cara geser itu gue belum pernah geser dulu. Oke, warna hitam aja buat jaga-jaga. Iya, putih aja putih. Gue tahu putih guna buat apa. Oke, putih aja. Kita rapihin dulu paletnya. Geser dong putih. Geser dong. Lah. Woi. Nah, gitu dong. Oke. Sip. Oke, jadi kita mau bikin pohon. Nah, ini gua mulai itu pakai yang 32 pixel nih. Gua pakai kecil dulu, katanya dibilang pakai pixelnya yang kecil dulu. Oke, kita bikin pohon dari akar ke atas, terus cabang gini ya. Oke, cabang. Oke, cabang. Oke, cabangnya kok rapi. Pohon kok cabangnya sama rata kanan kiri. Oke, ntar gue rapihin lah, tenang aja. Terus akar. Oke. Gak asik ya. BTW gue bikin ini pakai mousepad. Iya nih, mouse-nya belum ada. Gue udah lama banget gak pakai mouse nih gara-gara di rumah WFH kan. Jadi nggak tahu kenapa pakai mousepad, lama-lama kasihkan pakai mousepad doang. Oke lah ya. Oke sih mestinya. Oke, terus daun. Kayak kegedean ya. Gede nggak sih? Daunnya jadi nggak kelihatan nanti ya. Oke, ulang. Baru mulai aja langsung ngulang anjir. Aduh, ya kita bikin simple dulu aja lah ya, nggak usah terlalu kompleks.
Pohon tinggi segini, terus apa namanya, batang gimana batang gini kok batangnya nggak asik ya. Oke, kita hapus dulu dikit, ini juga kita hapus dikit. Gitu, tahu ntar kelihatan nggak. Oke, terus ini kita tutup dulu, ini juga kita tutup dulu. Tahu kenapa kita tutup? Kita mau kasih warna, nah gitu. Terus mana sih ini pulpen, kita sambungin ke sini, sambung ke sini. Ya dong, sepohon batangnya nggak mambung kayak gini lah ya. Terus nah di sini ada layer nih, kita mau tambahin layer 2, kita mau nambahin daunnya. Nah mungkin kita bisa pakai yang gedean dikit ya. Gimana? Bunjir gede banget. Nah ini aja nih, oke nih. Oke, kita mau nambahin daunnya, daun. Ini kali ya biar kelihatan ada batangnya gitu kan, keren juga. Gitu. Nah, oke. Nah, udah kelihatan kayak pohon? Udah lah ya. Ini kita, nah, iya kan kita maintain per pixel coy. Nah, gitu. Kita maintain per pixel. Kan kita pixel artist, asik. Nah, gitu kan. Lihat di gambar kanannya nih, kan gue maintain dilihat gambar kanan ini dari tadi soalnya. Terus kita nambahin satu lagi, tadi kita mau bikin buah. Oke. Buah. Nah, gitu. Nah, terus warna putih apa? Kita maintain per pixel. Gini biar ada efek-efeknya gitu, buahnya kan jadi kayak ada cahaya dari sebelah kanan gitu kan. Oke, jadi layer 3 buah, layer 2 bunga, apa namanya, daun, layer 1 batangnya. Nah sekarang kita coba, nah terus kan ini masih bentar daunnya ada yang nggak asik nih, kurang asik. Aku mau tambahin dulu dikit di sini nih biar waduh warnanya beda. Nah kita tambahin di sini kali ya. Nah ya gitu, oke lah gini aja nggak apa-apa. Oke, terus ini saya juga pengen tambahin ini, ada batangnya. Ntar layer 2 kita matiin, salah. Oh udah gini maksud gua. Ini tuh di sini tadi ya. Oke, ya udahlah nggak apa. Oke. Nah sekarang kita mau biar lebih asik. Nah ini kan masih 32 bit nih, kita sekarang jadiin 64 resize. Loh kan buildnya jadi makin banyak bitnya gitu. Nah di sini mungkin kita mulai bisa ngasih efek nih. Nah oke, kita balik lagi ke belajar dari sini. Oke, at least kita udah bikin di sini ya, kita udah punya dasar di sini. Selanjutnya di trik ini apa yang di sini, nanti dulu kali ya. Ini juga, nah ini tadi kan ini gunanya buat itu ya, apa sih namanya, nyambungin warna ya, transition between two colors nih ada nih. Nah mungkin nanti bakal kepake nih, gue mau nambahin warna juga soalnya. Pixel cluster ini yang gue rada paham gak paham sih, terakhir gue baca ya, cuma udah lama banget gue baca dulu. I stress the importance of placing individual pixel, but these are rarely independent pixel. Oke, kita mesti baca ini dulu ya. Oke, kita belum masuk ke sini nih. Tadi kita baru sampai di atas masalah dithering, kita perlu masuk ke sini. Pixel cluster. The cluster of pixels is made from single pixels. However, the cluster of pixel is made from single pixel. Jadi
kumpulan pixel itu terbuat dari single pixel, satu pixel. However, single pixel is more of the time there is less. Oke, jadi biasanya kalau satu pixel yang nggak ada gunanya gitu, hampir nggak ada gunanya, nggak ada maknanya jika tidak menempel dengan pixel dari warna yang lainnya. The pixel artist is concerned with the shapes that occur when pixels of similar color touch each other and convey an opaque flat shape. Waduh, apalagi tuh? Oke. Oke, sebentar. Oke, jadi mungkin nanti videonya mungkin gak sejam persis ya, karena ya kayak barusan gue be right back, gue lagi ke toilet dulu. Jadi gue ini 1 jam itu literally 1 jam di saat gue belajar gitu ya, biar nggak motong waktu. Jadi ya maksudnya biar bener-bener 1 jam tuh gue ini aja, walaupun pipis atau segala macem, kencing apa segala macem ya. Ya itu udah include 1 jam tadi lah, biar nggak motong waktu jam yang lain gitu. Kita konsisten. Oke, lanjut. Jadi oke, single pixel opaque. Apa itu opaque? Oke, loh yang muncul kok apa? What is the meaning of opaque? Wah, it's opaque color. Nah ini nih. A paint color is said to be opaque when it hides what's underneath it. When you can see any or much of what beneath the color is an opaque paint. If you can see an underpainting, then that is paint, just the opposite of opaque. Opacity is the measure of impenetrability to electron. Apa ini? Visible light. Oke, apa nih? What is opaque example? Block light from traveling through them. Most of the light is either reflected by the object or absorbed. Oke, jadi mungkin itu kali maksudnya apa namanya tadi, warnanya itu jadi kayak tersaruhkan gitu kali ya maksudnya. Oke, ini apa nih? Kita baca lagi. The pixel artist is concerned with the shape that occurs when pixel or similar color touch each other and convey an opaque flat shape. Most of the defects and possible terms of the pixel art occur in that effect. Oke, jadi intinya cluster dari pixel itu mempengaruhi ke hasil akhirnya dari si clusternya gitu. Posisi dari pixelnya itu mempengaruhi dari hasil akhir pixelnya. Jadi penempatan pixelnya itu harus sesuai ini. Importance of placing individual pixel gitu. Jadi betapa pentingnya naruhin dari salah satu pixel itu sangat penting. Ya, tapi karena pixel itu tadi nggak independen gitu ya, kadang harus saling terikat gitu. Jadi untuk membuat cluster atau bentuk yang sesuai dengan yang kita inginin gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada satu pixel yang terisolasi gitu, maksudnya dalam satu gambar, itu disebutnya noise. Jadi ya noise apa, mengganggu lah ya. But usually found alone instead of they exist as part. Jadi jarang ditemukan sendirian, biasanya dia gabung dalam satu pixel cluster atau grup pixel tadi, untuk menciptakan warna yang solid, color field, apa sih, area warna yang solid gitu. Well, the single pixel is our basic. Oke, jadi kita harus melihat si cluster pixelnya gitu. Walaupun kita maintain per pixel, tapi kita harus melihat secara keseluruhan dari satu cluster pixel tadi itu hasilnya kayak gimana gitu. Tadi keputusannya biar naruh pixelnya tuh oke. Bisa independent Oke, jadi kalau tadi, jadi dari kecil, dari pixel per pixelnya itu mempengaruhi si cluster pixelnya, tapi si cluster pixel itu sendiri juga sebenarnya tidak independen gitu, nggak sendiri, itu mempengaruhi cluster pixel lainnya, atau ya secara garis besar si gambar pixel art yang kita bikin gitu. Oke. A sample of how rearranging the shape of pixel cluster can have dramatic effect on its neighbor cluster. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau ini kan sebenarnya satu cluster pixel ya.
warna pixelnya gitu ya. Jadi kalau misalnya posisinya bagaimana itu mempengaruhi si cluster pixel yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi ada yang kayak ini jadi bentuknya jadi lebih berbentuk gitu ya, yang sebelah sini, yang ini jadi saling menghubungkan antar cluster pixel, yang ini juga menghubungkan 3 cluster pixel tapi nggak membentuk gambar baru gitu, nggak membentuk bentuk baru gitu kayak gitu. Nah, ini juga sama kayak gitu. Nah, ini yang kayak gini nih yang cuma sendirian itu noise nyebutnya. Jadi oke, jadi kalau misalnya sendirian kayak gini itu nyebutnya jadi noise gitu kan. Cacat gambar ya, jadi kayak ya noise gitu apa sih nyebutnya, mengganggu lah ya gambarnya, jadi aneh, ada tiba-tiba ada titik 2 di sini. Tapi kalau misalnya digunakan sebagai AA tadi ya, apa sih, anti aliasing gitu ya, ini kayak di atas ini nih, jadi ada warna yang kayak gini, 2 gini nih, digunakan sebagai anti aliasing, yaitu ya oke gitu, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya things to avoid. Oke, jadi mungkin nggak banyak lanjut ke gambarnya dulu ya, nggak banyak lanjut ke si yang pohon yang lagi kita bikin, kita belajar lanjut dulu aja. Oke, bad anti aliasing. Oke, terlalu banyak anti aliasing juga nggak bagus nih. Contohnya sebelah kanan nih, anti aliasingnya terlalu banyak gitu ya. Ini setiap sudut ada anti aliasing gitu kan. Kalau ini kan lumayan dikit dan lumayan smooth lah ya, jadinya nggak terlalu kayak gini. Terus sedikit juga nggak bagus gitu kan, cuma segini gitu. Jadi ya ada apa nih nyebutnya, bendingnya ya, kita bending lah ya, ini nyebutnya juga bending sebenarnya kan, biar lebih rapih gitu. Nah itu juga harus oke. Nah ini kan bending nih 3 warna gitu kan, bufferingnya gitu biar lebih rapih ya gambarnya gitu kan, buat line up line itunya, line gambarnya gitu kan, biar lebih kelihatan apa sih namanya, rapih. Jadi bendingnya juga harus oke nih. Mungkin kalau misalnya gambar pohon kita udah rada gede ya, mungkin bending gitu harus diperhatiin tuh. Terus jegis. Nah ya pasti lah ya ada pinggiran kan ya, setiap gambar ada pinggiran. Jegis can also occur when line like anti-aliasing. Jadi kalau misalnya anti-aliasingnya kurang nih kan, jadinya bentuknya jadi jegis. Tapi kalau misalkan oke, jadi ya tadi buat ngerapihin ya. Jadi kalau misalnya mungkin kayak gua kan di sini masih bikinnya itu pixelnya dikit ya, mungkin anti aliasing nggak terlalu perlu, tapi jegisnya pinggirannya ini kan mungkin harus dirapihin nih, kayak gini kan langsung cetak potong aja nih kayak gini, kepotong-potongnya mantap banget. Nah itu mungkin perlu diberesin dulu tuh. Nah itu mungkin bisa pakai teknik yang ini, jegis gitu kan, itu cetak potong, ini juga putus gitu. Nah ini jadi lebih rapih nih, lebih halus gitu kan, nggak zigzag apa sih jegis tuh ya gitu. Often the segment of line is too short or too long, it creates an awkward jump. Oke. Ya ada apa namanya, aneh gitu potongannya gitu ya. Oke, lanjut. Anti aliasing apa nih? Unless your line is perfectly horizontal, perfectly vertical, or at least 45 degrees, the edges of your line segment are naturally going to be a little jagged. Oke, jadi kalau misalkan emang nggak bener-bener 100% gitu ya, vertikal, horizontal atau 45 derajat, biasanya dia pasti ada jegisnya nih. Ini buat perlu dicek nih. Nah, oke, buat ngatasin yang kayak gini nih, yang nggak per 100% vertikal, horizontal atau 45 derajat, itu bisa pakai anti aliasing diginiin tuh, ditambahin pinggiran biar nggak terlalu jegis tadi. Oke, lanjut. Bad dithering. Wadaw. Bad dithering. Oke. There are several common ways dithering is misuse. Oke, jadi ada beberapa kasus dithering itu salah pakai. Nah, salah satu yang paling seringnya too much dithering. Terlalu banyak pakai dithering. Oh nih, kalau separohnya itu dithering berarti ya itu salah ya kemungkinan ya.
Jadi lu perlu nambahin warna baru, bukan nambahin dithering tapi nambahin warna baru sebenarnya butuhnya. Really be used to taper the ends and edges of an opaque field of pixel. When too much dithering is used, the deterred area turn into a field itself. Nah, jadi biasanya dithering itu dipakai buat pinggiran atau penghubung warna tadi kan, kayak gue bilang buat nyambungin warna tadi kan. Jadi malah kalau misalnya karena kebanyakan diteringnya itu sendiri malah jadi area sendiri gitu. Mungkin nih yang kelihatan banget di gambar si kelinci ini nih. Nah, ntar kita baca dulu ya. Dithering is no longer serving as buffer. Oh nih, pada titik ini tadi kan berarti si dithering itu bukan lagi sebagai buffer between colors gitu, bukan penghubung antar warna lagi, tapi malah membuatkan tekstur baru yang ya kita nggak pengen gitu ya. Bikin apa nih? Creating texture can be useful aspect of dithering, but only when used correctly. If you're bikin tekstur emang salah satu gunanya si dithering gitu ya, cuma harus dipakai dengan tepat gitu. Kalau misalkan sebagai buffer, kalau misalnya terlalu banyak ya, yang niatnya tadi sebagai buffer ya penghubung antar warna malah jadinya malah bad dithering gitu, dithering yang nggak bagus. Nih, kayak gini contoh misalkan si kelinci ini sebenarnya kan mungkin niatnya pengen jadi penghubung warna ya, cuma ternyata emang sebenarnya nggak perlu gitu. Ini malah jadi field sendiri nih, jadi kayak satu warna sendiri gitu kan. Mendingan kayak gini nggak usah banyak-banyak diteringnya, tapi warnanya aja langsung dirapihin gitu ya, kayak gitu. Nggak perlu banyak-banyak. Tuh spread this small often need no dithering at all gitu. Kadang spread yang terlalu kecil itu sebenarnya nggak perlu dithering. Oke. Jadi mungkin kayak si ini nih gue pengen bikin dithering nih. Oke, kita lanjut ke sini dulu deh. Kita lanjut lagi bikin. Nah, kita mau tambahin warna lain nih. Gue sebenarnya pengen nambahin coklat muda biar ada efek pencahayaan gitu. Kita pindahin dulu ke sini nih biar paletnya rapi gitu. Sini dikit deh. Nggak jadi, nggak usah, nggak apa. Oke, nah sekarang kita mau bikin ada warna gitu. Nah mungkin tadi sarannya kita nggak usah banyak-banyak dithering ya, kita kasih warna aja lagi. Nah, kita pakai bucket tools tadi. Ya wow, kok gitu sih? Oh iya, gue tahu. Nah di atasnya nyambung soalnya nih. Nah ini juga salah satu gunanya kenapa pakai layer ya, biar gue bisa maintain juga nih mana yang mau gue kasih warna lebih terang dibanding yang lainnya. Berarti mesti kan sebelah kiri, gue pengen dari sebelah kiri nih, kayak yang siapa namanya buahnya, gue pengen warna dari sebelah kiri itu lebih terang. Jadi gue bakal coba kasih warna lebih terang untuk bagian sebelah kiri gitu. Oke. Terus kita warnain sebelah kirinya aja. Nah oke, sebelah kiri aja udah. Kita nyalain lagi. Oke, sebelah kiri jadi lebih terang gitu ya. Oke, terus si daunnya. Nah, ini yang tadi salah. Mungkin gue rada salah nih. Mestinya gue pakai daunnya jangan yang terlalu terang kayak gini ya, yang lebih gelap dikit nih. Biar oke, kita plusin dulu. Kalau gitu kita kasih yang lebih gelap aja. Oke, ini udah, kita geser sini biar rapih. Oke. Nah, kita bakal ngasih warna yang lebih gelap. Oke, di bagian sebagian bawah. Gini kali ya. Ini rada-rada bentar, andu bentar. Oke, nggak ada. Kita namanya di sini mestinya. Biar lebih realistik gitu ya, kita tambahinnya separuh ke bawah gini kali ya. Maksudnya kan ya pohon kan kena cahayanya kan nggak semuanya gitu. Maksudnya yang di bagian bawah kan juga mestinya kan di sini kan gelap gitu, di bawah sini di bawah sini masih gelap gitu, walaupun cahaya dari sini kan masih di bawah sini tetap gelap. Jadi kita coba gini aja, kita kasih separuh. Oke, di gambar gua kurang oke ya, mungkin cahayanya segini kali ya. Oke, coba kita kasih lagi. Oke. Kok gitu banget cahayanya ya. Nah ini mungkin nanti kita benerin lagi lah ya. Kita sementara kita taruh dulu aja nih. Wih dithering, udah pakai dithering tuh dikit-dikit. Apa sih namanya, menggabungkan warna. Kita pakai efek-efek dikit biar keren. Ini salah.
coba ya, diteringnya berlebihan nggak gua ntar nih, malah ngepas. Per pixel coy maintainnya rada susah. Aneh gak sih? Rada aneh gitu ya, yang di sini juga rada aneh nih. Tuh ditutup malah makin aneh. Oke, wah ini mantap emang nih, biasanya lama gini nih bikin ginian. Kita mau bikin art, atau mungkin yang belum perlu banyak-banyak ditering kali, cuma nggak apa-apa, kita coba aja dulu, nanti kalau jelek ya tinggal dibenerin. Oke. Apa tuh? Oke. Salah. Di sini. Itu ya, jadi biar ada diteringnya dikit-dikit lah. Kita mulai masuk ke praktikum ditering ini. Oke lah ya, gak apa-apa lah ya, dikit-dikit. Ini nyalain dulu. Nah, oke. Gue gak tahu lagi dia oke atau enggak ya, nggak apa-apa lah ya. Kita coba ya dikit-dikit coy, nggak apa-apa. Nah juga belajar. Ini kita hapus dulu. Nah oke. Kita rapihin dulu si apelnya nih, kita bikin rada bulat dikit lah ya. Nah gini maksud gue nih, kita bulatin dikit. Bulit. Kadang ginian juga butuh insting seni juga ya. Gue nggak bilang gue jago seni juga sih, cuma ya mungkin bisa kali gue ya, nggak jelek-jelek banget lah ya. Nah ini biar lebih keren gitu kan, ada efek-efek gininya gitu, cuma titik yang kena cahaya gitu kan. Nah, ya lumayan lah ya. Terus kita balik lagi ke daun. Di atas ini kok kayak potongannya keras banget ya, kayak langsung hilang gitu, kayak nggak ada apa-apa sama sekali langsung gitu. Kayak kita kasih efek-efek dikit lah ya, biar nggak terlalu jengluk gitu masuk ke dalam gitu. Apa itu jengluk? Oke, jadi di sini kita rapi-rapihin aja dulu dah. Kita rapi-rapihin. Oke, ini juga kayak itu banget ya. Oke, ini aja. Oke, ini juga teksturnya dikit kita rapihin. Ini butuh warna yang lebih terang dikit ini. Oke, sini juga nih. Udah kejauhan. Nanti kita bakal nyobain anti aliasing nanti kalau udah itu. Aliasing. Oke. Terus ini juga di sini kan, biar nggak terlalu potongannya nggak terlalu kasar. Juga ini juga nih. Mungkin bisa kasih dikit ini kali ya. Cet. Jelek ya. Ini aja. Tuh, gini. Oke, gitu oke. Enggak juga ya? Enggak oke juga sih ya. Oke. Ini kalau yang ini dialangin. Aneh. Kayak gini aja. Cet. Kejauhan ya. Segini kali. Nah. Enggak. Kayak gini. Nah, ya mending lah. Oke, terus ini kita rapihin dikit. Oke, nah
Yang kanan kayak nggak ada tekstur sama sekali ya, deret gini ya, jelek juga. Oke, nah ini kita perlu rapihin dikit ini. Kita harus bikin tekstur dikit dong. Masa pohon kok rapih bener. Kita harus bikin bentuk-bentukan dikit. Gimana ya? Ini oke? Kurang oke? Kurang oke. Kita bikin jeglek dalam gini dikit. Kita rapihin dikit. Oke. Kebanyakan enggak? Soalnya yang bawah ini gua lebar banget sih. Oke. Gak apa-apa lah. Nanti gini, layar 1 mata hilangin. Oke. Kita tambahin aja batangan di sebelah sini kan. Kali aja keluar, oke kan. Keluar gitu. Oh, muncul di situ. Kok jauh? Oke, kita ke bawah gitu. Gitu. Nah, terus kita ganti warnanya dikit. Sebelah sini. Oke. Sini juga dikit. Oke. Dah gini. Oke. Layar 2 kita lihat. Nah. Oke, kita kasih daun lagi di sini biar oke gitu kan. Nah, lebih oke, lebih asik kan. Ini juga mungkin ada yang dihapus dikit sini kali ini biar ada teksturnya dikit gitu maksudnya. Dalamnya ada apa gitu kan di dalamnya gitu. Oke, jadi kalau di timer gue nih sekarang udah 1 jam gue belajar. Dalam 1 jam ini kita belajar apa aja tuh tadi? Apa itu pixel, teknik-teknik dasar pixel tadi ya. Apalagi tadi anti-aliasing, gimana cara mulai bikin pixel, dithering, terus cluster apa sih? Pixel cluster, terus apa nih? Anti-aliasing tadi, JGIS kita belajar. Oke. Dithering udah. Nanti kita mungkin belajar lanjut lagi ke bending dan yang lainnya. Wow, ini tengkorak keren bener. Sampai kita bisa bikin yang rada keren dikit. Gini, enggak, ini aja nih. Nah, seginilah nih. Sebiawak ini apa sih? Biaw. Buaya inilah, sebuaya ini kita paling nggak bisa bikin. Ntar pohonnya teksturnya segininya lah ya, nggak terlalu ribet, cuma berbentuk dan berefek-efek gini. Jadi sekian dulu dari gua. Jangan lupa tetap belajar hal-hal baru. 1 jam belajar bersama Opterpen selesai. 1 jam dalam 1 hari. 1 jam dalam 1 hari sudah selesai. Bye bye. Jangan lupa tonton video gue lainnya. Kalau ada nonton ya pokoknya gue bikin vlog ini biar catatan gue, buat catatan gue sendiri sih, jadi nggak masalah. Kalau ada yang nonton boleh di like, di subscribe buat kali aja lu bisa sambil belajar juga bareng sama gue. Jadi kita jumpa di vlog gue selanjutnya di 1 jam belajar bersama Otterpen. Bye bye.